ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Sungguhnya mengerjakan suatu ibadah yang dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk perkara yang sangat mulia dan termasuk qurbah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di suatu zaman yang zaman tersebut ajaran Islam dianggap asing oleh banyak orang, dan di zaman tersebut banyak orang yang melakukan tuntunan-tuntunan yang sebenarnya tidak dibangun di atas syariat Islam. Maka pahala bagi orang yang mengerjakan agama sesuai dengan tuntunan pada saat itu lebih banyak dan lebih berlipat ganda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam hadis riwayat Muslim dan lain-lainnya, dan ini termasuk hadis mutawatir, beliau bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Sungguhnya Islam awal kali datangnya dalam keadaan asing, dianggap asing oleh orang-orang. Dan ini yang kita dengarkan dalam hadis-hadis, bagaimana Rasulullah ketika awal kali menyampaikan Islam dianggap sebagai orang yang membawa perkara baru, bahkan dikatakan sebagai tukang sihir, orang gila, orang tidak waras dan seterusnya. Jadi awal kali Islam datang itu dalam keadaan asing di tengah manusia. Demikian kata Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa sayaudu ghariban kama bada." Setelah itu Islam akan dianggap asing lagi, sebagaimana awal mulainya dia dianggap asing. Jadi awal kali datang ia dalam keadaan asing di tengah manusia, kemudian tersebar Islam ini. Kata Nabi, akan datang nanti suatu saat Islam ini kembali dianggap asing. Bukan karena ajarannya agama itu tidak ada, tapi tuntunan-tuntunannya mulai dianggap asing oleh orang-orang lagi. Maka pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu.
orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah, mengamalkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dituntunkan, kemudian dianggap asing oleh orang-orang, Nabi berkata, mendoakan, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Dan juga orang yang memberikan contoh yang baik, memberikan pengajaran yang baik, manfaat yang baik kepada saudaranya, ini juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga diliputi masuk dalam kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Dan lebih menguntungkan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha, wa la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memberi contoh dalam Islam ini dengan contoh yang baik, dia mengamalkan Al-Quran maupun hadis, dia contohkan kepada orang, disampaikan kepada orang dengan contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mencontohnya, orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan hal tersebut. Dan kebahagiaan yang sangat besar apabila seseorang menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan kembali tuntunan-tuntunan Islam yang hanya terpendam di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak orang tidak mengetahuinya, padahal perkara yang sangat jelas dalam syariat sebenarnya dan diketahui di kalangan para ulama. Akan tetapi karena kondisi umat kita yang banyak jauh dan tidak mengerti akan tuntunan Al-Quran dan sunnah, akhirnya tuntunan yang jelas ini dianggap sebagai perkara yang tidak jelas, bahkan lebih dari itu dianggap sebagai perkara yang asing, bahkan kadang dianggap sebagai perkara yang baru dan sangat aneh di tengah masyarakat. Ya. Karena itu dalam menjadi ukuran bagi kita, kapan hal tersebut dituntunkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka hendaknya kita mengerjakannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah SAW, dan komitmen di atas menjalankan kandungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Berbicara tentang penyelenggaraan jenazah, ini artinya kita akan mengangkat satu masalah yang banyak dari kaum muslimin kabur di dalam masalah ini, dan banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalamnya, sampai kenyataan yang ada sekarang bahwa penyelenggaraan jenazah ini itu hanya diketahui oleh 1-2 orang saja. Bisa dihitung pakai jari di dalam satu desa misalnya, atau dalam satu kota yang pandai di dalam menyelenggarakan jenazah. Dan ini tentunya adalah kenyataan yang sangat menyedihkan, yang harusnya syariat Islam ini kita memahaminya, apalagi perkara yang hal tersebut kita alami setiap hari. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap hari dari kehidupan ini ada yang kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada orang-orang yang bisa menyelenggarakan jenazah dengan baik. Ya. Maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba insyaallah taala untuk menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, yang di sini saya titik beratkan kepada pembahasan memandikan mayat, setelah itu pembahasan mengkafaninya, kemudian membawa mayat tersebut, ya, dan membawa itu dari rumah ke masjid, atau dari rumah ke tempat sholat, atau membawanya dari tempat sholat ke kuburan. Kemudian yang keempat, pembahasan tentang bagaimana cara mensolati jenazah. Dan yang kelima, pembahasan tentang cara memakamkan atau cara menguburkan jenazah tersebut. Iya. Ini 5 pembahasan penting yang insyaallah taala kita akan uraikan.
dalam pertemuan kali ini, tetapi ada beberapa pendahuluan yang mungkin bagus kalau diketahui sebelum kita mengetahui bagaimana cara penyelenggaraan jenazah ini. Dan pembahasan ini bisa dipatikan dari buku yang berjudul Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Iya. Dan kita lengkapi, selain dari keterangan beliau, kita lengkapi dari keterangan para ulama lain seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga keterangan-keterangan dari para ulama lain, apakah itu dalam mazhab fikih maupun dalam keterangan di dalam masalah lain. Iya. Yang pertama, pendahuluan yang pertama yang penting kita ketahui tentang kewajiban orang yang sakit. Iya. Kewajiban orang yang sakit. Kebanyakan orang sebelum meninggal ia dalam keadaan sakit. Ya. Kemudian kalau ditakdirkan ajal datang menjemput, ya, maka datanglah penyelenggaraan jenazah tersebut. Maka di sini kita akan terangkan bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah bagi orang yang dalam keadaan sakit. Ya. Bagi orang yang sakit, yang pertama hendaknya dia ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menerima hal tersebut dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kesabaran dibutuhkan oleh seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Sungguhnya perkaranya semuanya adalah baik. Dan hal ini tidak didapatkan oleh seorang pun kecuali hanya seorang mukmin yang mendapatkannya. Bagaimana itu kebaikannya? Yang semuanya kebaikan. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, ditimpa mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesejahteraan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lah, baik bagi dia. Kalau ditimpa oleh kejelekan, oleh musibah, kemudian dia bersabar, maka ia pun mendapatkan kebaikan. Maka hendaknya bersabar pada segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang itu meninggal kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi ta'ala." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ya. Maka hendaknya berbaik sangka. Jangan sampai sakit yang diderita, ya, menyebabkan ia berjelek sangka kepada Allah. Ya. Seperti yang terjadi pada sebagian orang. Ya. Sudah kena penyakit sana sini, ia berkata, kenapa lagi saya ditimpahkan begini? Ya. Keluh kesah, gundah-gulaan dan menunjukkan ketidaksabaran dan menunjukkan bahwa dia ini tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berbaik sangka, segala sesuatu yang menimpa kita semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah di belakang hal tersebut. Dan insyaallah taala itu kebaikan bagi kita. Iya. Kemudian bagi orang yang sakit, hendaknya ia antara rasa takut dan rasa harapan. Dan ini dua kedudukan yang seorang hamba tidak boleh lebih dan kurang dari dua kedudukan ini. Harus berada antara rasa takut dan antara harapan. Ia takut dari siksaan Allah dan dia mengharap rahmat dari Allah. Harus demikian. Nah, hal ini diterangkan
dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Tirmidzi dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Albani. Kata Anas, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang anak muda. Dan anak muda ini sudah hampir meninggal. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Apa yang kamu rasakan? Ya. Kata ya Rasulullah, saya ini arjullah, saya mengharap ya Allah, wa ini akhafu dzunubi, dan saya takut dosa-dosaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allah ma yarjuh wa ammanahu mimma yakhafu. Tidaklah terkumpul dua perkara ini dalam hati seorang hamba pada tempat yang seperti ini, sehingga pada saat sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan membuat dia aman dari apa yang dia takut darinya. Ya. Karena itu hendaknya pada saat kita sakit, kita mengharap pahala dari Allah dan kita takut akan dosa-dosa kita. Semua kita tidak lepas dari dosa, ya, kecil maupun besar. Karena itulah hendaknya kita banyak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan dosa-dosa tersebut. Ya. Kemudian di antara yang perlu diketahui pada saat sakit, tidak boleh mengharap mati. Ya. Tidak boleh mengharap mati. Walaupun sakitnya seberat apapun. Ya. Jangan sekali-sekali ia berharap untuk mati. Sebab dalam hadis Ummul Fadl riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, kata beliau, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada mereka dan Al-Abbas, paman Rasulullah waktu itu sedang sakit. Dan Al-Abbas waktu itu berharap ya supaya dia mati saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya am, wahai pamanku, la tatamanna al-maut." Jangan kamu berharap mati. Fa innaka in kunta muhsinan, sungguhnya kalau kamu berbuat baik, fa in tu'akhkhar tazdad ihsanan ila ihsani. Kalau kamu diundurkan tidak mati sekarang, kamu akan bertambah kebaikan lagi sebagai tambahan dari kebaikanmu yang telah ada. Ya. Wa in kunta musian, dan kalau kamu berbuat jelek, orang yang suka berbuat jelek, fatasta'adzab min isa'atik khairul lak. Kamu bertobat, ya, melepaskan diri dari kejelekanmu, itu lebih baik bagiku, bagi kamu. Maka jangan sekali-sekali engkau mengharapkan untuk mati. Ya. Dan di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana la budda fa'ilan." Ya. Kalau dia harus seperti itu, maka hendaknya dia berdoa. Jadi asalnya jangan sekali-sekali berharap mati karena musibah yang menimpa dia. Kalau harus, ya, maka hendaknya dia berdoa begini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah saya kalau wafat itu lebih baik bagiku. Iya. Itu harusnya diucapkan. Kemudian di antara kewajiban orang yang sakit, hendaknya ia mengembalikan hak-hak orang. Cepat dikembalikan kalau dia mampu untuk hal tersebut. Ya. Sebab setiap hak makhluk pada makhluk yang lainnya, kalau dia diselesaikan di dunia ini, maka akan diselesaikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Man kanat indakum madlamatun li akhihi min irdihi aw min malihi," dalam satu riwayat "aw min syai', falyuwaddiha ilaihi." Siapa yang ada melakukan kezaliman pada saudaranya, apakah kezaliman itu pada kehormatannya atau pada hartanya atau sesuatu apapun, ya, falyuwaddiha ilaihi, hendaknya dia kembalikan itu haknya orang. Dalam satu riwayat, "Man yatahallal," ya, hendaknya dia minta maaf, minta dibiarkan, minta diampuni, ya, qabla an ya'ti yaumal qiyamah, sebelum datang nanti hari kiamat, la yuqbalu fihi dinarun wala dirham, sampai datang nanti suatu hari kiamat, tidak akan diterima pada hari itu mata uang emas dan tidak pula mata uang perak. Artinya tidak bisa lagi dibayar, mata uang tidak berharga lagi, ya. Yang ada cuma amalan saleh saja. Itu pun kata Nabi, in kana lahu amalan saleh, kalau dia punya amalan saleh,
ukhidha minhu, maka amalannya akan diambil. Wa a'ti sahibahu, kemudian diberikan kepada orang yang memilikinya. Jadi kalau ada yang menuntut, nanti yang menuntut ini dibayar, kasih. Dia bayar dengan amalannya. Wa illam yakul lahu amalan salih, kalau dia tidak punya amalan salih, ukhidha min sayyiati sahibi, maka akan diambil dari kejelekan orang yang menuntut ini. Kemudian dibebankanlah hal tersebut kepada dia. Nah, demikian. Karena itu hendaknya segera mungkin dia kembalikan hak orang. Iya. Apakah itu berupa pinjaman atau berupa hak orang yang dia rampas atau yang semisal dengan itu. Ya. Kemudian di antara kewajiban bagi orang yang sakit ialah mempercepat. Kalau misalnya harus berwasiat, mempercepat untuk meninggalkan wasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma haqqu imri'in muslim bi baitin yabitu lailataini wa lahu syai' yuridu an yusbih illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si." Kata beliau, bukanlah hak seorang muslim ia tidur 2 malam dan dia ingin menulis wasiat, kecuali wasiatnya kata Nabi harus sudah berada di bawah kepalanya. Cepat dia tulis. Nah, iya, kata Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, tidaklah berlalu bersama saya suatu malam ketika saya mendengar Nabi mengucapkan ini kecuali wasiatku sudah berada di bawah tempat tidurku. Ya. Nah, kemudian wasiat-wasiat itu, ya, harusnya dia berwasiat kepada keluarganya dengan kebaikan. Ya. Kalau misalnya ada hartanya yang ingin diwariskan kepada karib kerabatnya, boleh dia berwasiat. Ya, tapi kalau selain dari kerabat, kalau dia berwasiat maka paling banyak 1/3 dari hartanya. Itu yang paling banyaknya. Iya. Kemudian hendaknya di zaman ini secara khusus, tatkala banyak manusia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam masalah penyelenggaraan jenazah, ia hendaknya berwasiat baik. Ya. Misalnya berwasiat supaya kalau dia meninggal cepat dikuburkan. Ya. Tidak seperti kebiasaan orang sekarang ini. Ya, kalau meninggal, ia pun lama sana sini. Ya. Menunggu keluarga ini datang, menunggu ini datang, menunggu ini datang. Dan ini semua menyelisih sunnah seperti yang kita akan terangkan nanti insyaAllah ta'ala. Demikian pula dia berwasiat kepada keluarganya, kalau meninggal jangan ada yang menangis meraung-raung. Ya. Apa namanya, merobek-robek baju, ya, menarik-narik rambutnya, atau yang semisal dengan itu. Ini juga adalah perkara yang seharusnya ia berwasiat dengannya. Ya. Nah, kemudian pendahuluan yang kedua tentang masalah memberikan talqin, ya, kepada orang yang mau meninggal. Ya. Di sini ada beberapa perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang hadir, pada saat ada yang mau meninggal. Orang yang hadir ini di dekat orang yang mau meninggal itu punya beberapa kewajiban yang harus dimengerti. Kewajiban yang pertama, memberikan talqin dengan kalimat syahadat. Dituntunkan, diperdengarkan kalimat syahadat. Ya. Itu namanya talqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ya. Perdengarkanlah kepada orang yang akan meninggal dari kalian kalimat la ilaha illallah. Dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dan ia tahu bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dia masuk surga. Iya. Maka di sini disuruh mentalqin, memperdengarkan orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Dituntunkan kepadanya. Iya. Nah, seperti kebiasaan sebagian masyarakat kita, ya, ada yang membacakan la ilaha illallah setelah meninggal. Ya. Dibacakan di dekatnya la ilaha illallah, ya sudah meninggal. Dia dengar apa?
Ya, tidak mendengar lagi. Ya. Tapi kalimat la ilaha illallah ini dibacakan ketika akan meninggal. Diperdengarkan kepadanya, ditalqin, disuruh dia mengikutinya. Ya. Seperti Nabi membimbing pamannya. Ya. Ketika mau meninggal, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya. Itu namanya talqin, diajarkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian orang yang hadir pada saat ada yang mau meninggal, hendaknya jangan berdoa dan jangan berucap kecuali kebaikan. Nah, ini hendaknya dijaga. Kadang sudah ada yang kelihatan sakaratul maut, ya, keluarganya melihat orang yang dicintai seperti itu, keluarlah ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Kalimat-kalimat sembarangan yang menunjukkan penyesalan. Nah, ini terlarang yang seperti ini. Kenapa terlarang? Ya, sebab dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ummi Salamah, "Idza hadartumul marida aw al mayyit, faqulu khaira, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kalau kalian menghadiri, mengunjungi orang yang sakit atau orang yang mau meninggal, maka berucaplah yang baik, kata Nabi. Sebab para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Ya. Jangan berucap sembarangan. Ya. Misalnya ada yang bilang, wah kalau kamu meninggal saya juga mati nanti. Ya. Akhirnya diaminkan oleh para malaikat. Ya. Ya kalau kamu meninggal nanti saya akan sengsara hidupku. Ya. Ini kalimat-kalimat yang enggak bagus, yang enggak boleh diucapkan. Ya. Baik. Kemudian di antara kewajiban yang harus diketahui, ya, bagi orang yang hadir pada saat ada orang yang mau meninggal, kalau orang yang dikunjungi ini adalah orang kafir, harusnya ia menasihatinya supaya masuk Islam. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik, Anas berkata, ada seorang anak muda Yahudi, dia kadang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka anak muda ini sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, mengunjunginya. Kemudian Nabi duduk di kepalanya, atau di dekat kepalanya. Faqala lahu aslim. Maka Nabi berkata, masuk Islamlah kamu. Ya. Anak ini melihat kepada ayahnya. Ya, ayahnya Yahudi juga. Dan ayahnya berada di situ. Faqala lahu, maka ayahnya berkata, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maksudnya taati kamu Nabi Muhammad, masuk Islamlah kamu. Ya, maka masuk Islam belum? Iya. Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil beliau berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Iya. Adapun kebiasaan sebagian masyarakat kita, kalau ada yang mau meninggal, ditaruh mushaf di kepalanya. Ini dari perkara yang tidak ada tuntunan dalilnya. Demikian pula membaca surah Yasin ketika mau meninggal. Ini juga dari perkara-perkara yang tidak dibangun di atas hadis yang sahih. Ada memang hadisnya, tapi hadis lemah. Tidak bisa dipakai beramal. Dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Dan memang sekarang ini banyak orang mengamalkan sesuatu hanya sekedar baca apa gitu dalam buku terjemahan, atau mungkin hanya sekedar tulisan-tulisan orang tulis hadis, diamalkan juga, dianggap itu hadis. Padahal dalam ilmu hadis itu kita harus jaga betul apakah ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan. So, hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain." Siapa yang bercerita dariku satu hadis, ia sangka hadis ini dusta, baru dia sangka atau dia kira-kira, kemudian dia tetap bercerita, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengucapkan atas namaku suatu kedustaan dengan sengaja, maka hendaknya disiapkan tempat duduknya dari api neraka. Karena itu hati-hati dalam mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga itu harus kita ketahui dari mana datangnya.
Ya, baik. Kemudian berikutnya pendahuluan yang ketiga, ya, setelah meninggal. Ya. Setelah meninggal, maka kewajiban bagi orang-orang yang hadir di situ pada saat dia meninggal, apakah itu karib kerabatnya atau orang-orang yang ikut hadir dari tetangganya atau yang semisal dengan itu, ya, punya beberapa kewajiban. Ya, kewajiban yang pertama, dipejamkan matanya. Ya. Dipejamkan matanya dan didoakan kebaikan untuknya. Didoakan kebaikan untuknya. Ya. Dalam hadits Ummu Salamah riwayat Muslim, beliau bercerita, Rasulullah SAW masuk mengunjungi Abu Salamah dan matanya sudah sangat berat, ya. Atau matanya lagi, ya, berat begitu membelalak. Fa'agmadahu, maka Nabi SAW memejamkannya. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, Inna ruha idha kubit tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh itu kalau dicabut itu diikuti oleh pandangan, ya. Karena beratnya sakratul maut itu, ya. Diikuti oleh pandangan. Fadajjana nasun min ahli. Maka ketika mendengar ini diikuti oleh pandangan, sekelompok dari keluarganya pun ribut. Ya. Akhirnya Nabi SAW bersabda, La tada'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan kebaikan. Ya. Fainal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya, doanya Masya Allah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di al-mahdiyin, kemudian gantikanlah pada keluarganya, ya. Kemudian ampunilah untuk kami dan untuknya, wahai Rabbul Alamin, dan luaskanlah kuburnya dan berikanlah cahaya dalam kuburnya. Ya. Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Salamah. Maka kalau matanya terbelalak atau masih belum terpejam, hendaknya dipejamkan matanya. Ya. Dipejamkan matanya. Cara memejamkannya, ya, ditutup sedikit demi sedikit, maka dia akan, ya, kembali. Ya. Maka dia akan, mata itu akan terpejam. Ya, demikian harusnya. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ya. Tidak ada bacaan-bacaan khusus memejamkan mata. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, yang berikutnya, setelah meninggal, maka hendaknya ditutup seluruh badannya dengan satu kain. Ya. Ditutup seluruh badannya itu dengan satu kain. Ya. Dan ini diterangkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufi sujji bi burdati hibrin. Ya. Hibratin. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, maka sujji, beliau ditutup dengan burd. Burd ini sejenis kain, ya. Hibara. Hibara ini kain yang ada strap-strap warnanya, tapi kebanyakannya warna putih. Ya. Nah, demikian. Ya, setelah meninggal ditutup dengan kain seluruh jasadnya. Ya. Ya. Ini tentunya kalau yang meninggal ini bukan orang yang muhrim, bukan orang yang sementara haji. Ya. Kalau orang yang haji lain lagi. Orang yang haji itu tidak ditutup kepala dan jangan ditutup wajahnya. Itu ada tuntunan tersendirinya. Sebagaimana dalam hadits Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, ya, tentang kisah orang yang meninggal di musim haji itu diinjak oleh ontanya, maka Nabi berkata, iksiluhu bima'in wasidr. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayn. Ya, dalam satu riwayat fi thawbayhi. Dan kafani dia dalam dua pakaiannya. Orang yang muhrim kan pakai dua pakaian. Ya. Ada yang di atas ada yang dia pakai sarung, dan ada yang dia pakai di atas bahunya. Nah, menutupi sebagian tubuhnya. Ya. Tetap kafankan dia dengan dua kainnya itu. Wala tuhannithuhu, dan jangan diberikan wangi-wangian. Ya. Dan jangan ditutup kepala dan wajahnya, sebab dia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya, ini keutamanya orang yang meninggal di musim-musim haji. Ya. Baik. Kemudian
Kalau sudah nampak ia meninggal, ya, sudah nampak ia meninggal, maka hendaknya mempersegera, dipersegera untuk dikeluarkan jenazahnya dan dikuburkan. Ya. Dan ini diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah." Bersegeralah kalian dalam penyelenggaraan jenazah. Cepat. Ya. Hendaknya bersegera melakukan hal tersebut. Ya. Dilakukan sesegera mungkin. Dan di sini mempersegera penyelenggaraan jenazah ini berlaku umum. Ya. Cepat di dalam memandikannya, cepat dalam mengafaninya, cepat dalam membawanya, ya. Cepat dalam mensolatinya, cepat dalam menguburkannya. Ya. Itu sebab masuk ke dalam keumuman hadis asri'u bil janazah. Ya. Percepatlah penyelenggaraan jenazah, dan kita akan rinci bagaimana cara-cara ya, seluruh hal tersebut. Ya. Kemudian, ya, dan ini tadi saya ingatkan di sini satu kesalahan yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Lamanya jenazah itu tinggal di rumah. Akhirnya kesedihan pun semakin lama. Ya. Kesedihan semakin lama. Setiap kali datang ada lagi orang menangis. Akhirnya tadinya sudah berhenti menangis, ikut menangis lagi. Ya. Datang lagi berikutnya menangis, suaranya lebih tinggi. Akhirnya dia pun saingan juga, lebih tinggi suaranya. Ya. Demikian keadaannya. Dan ini semua perkara yang bisa mengantar kepada sesuatu yang terlarang. Ya. Karena itu kalau kita mengikuti sunnah Nabi, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Percepat. Ya, namanya orang yang sudah meninggal, kita harus terima ketentuan. Sudah meninggal. Ya, kewajiban kita lakukan tuntunan Nabi supaya jenazah kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan sunnahnya. Lakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan jenazah. Harusnya demikian. Iya. Baik. Kemudian orang yang meninggal hendaknya dikubur di tempat di negeri yang dia meninggal. Di kota yang dia meninggal. Jangan dicarikan tempat lain dan ada kuburan di situ. Nah, ini diterangkan dalam banyak hadis. Seperti dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Sunan dan lain-lainnya. Ketika di perang Uhud, maka di perang Uhud ini ada orang yang ingin membawa para sahabat yang terbunuh, ingin dibawa supaya dikubur di Madinah, di Baqi. Maka berteriaklah seorang yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berteriak supaya menyerukan supaya kalian kubur jenazah itu di tempatnya. Ya, di situ dikuburnya. Akhirnya dikuburlah mereka di Uhud. Ya. Ini semua dalam rangka melakukan hal ini. Ya, dikuburkan di tempatnya. Nah, ya. Dan ini yang diketahui oleh para sahabat. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika berlalu melalui kuburan seorang saudaranya yang dikubur di Wadi Habasyah, ya, maka ia pun menyesali. Kenapa ada yang menguburkannya bukan di tempatnya? Ya, maksudnya bukan di kuburan di dalam kotanya, tapi dikirim di tempat lain. Maka kata Aisyah, tidaklah saya mendapatkan dalam diriku, atau tidaklah saya berdiri bersedih, ya, kecuali saya sangat berharap sekali supaya saudaraku ini dikubur di tempatnya dia meninggal. Maka ini kewajiban yang harusnya diketahui oleh seorang muslim. Dan tidak boleh menukil atau tidak boleh memindahkan jenazah dari suatu kota ke kota yang lainnya. Ya. Seperti yang banyak dilakukan sekarang. Meninggal keluarga di Jakarta, ditunggu di ujung pandang. Ya. Sampai beberapa hari, akhirnya sudah melakukan berbagai macam pelanggaran. Harusnya jenazah dipercepat, ini tunggu dulu. Ya, namanya jadwal pesawat itu tidak setiap menit ada. Ya, harus nunggu. Ini menunggu ini sudah butuh waktu. Dan ini sudah mengundurkan penyelenggaraan jenazah tersebut dan sudah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Kemudian kalau ia dikubur di tempat ia meninggal, ya, maka keluarganya yang dekat, yang tidak sempat hadir, tentunya kesedihannya tidak begitu besar. Berbeda kalau ada di depannya, memancing kesedihan untuk lebih banyak lagi. Karena itu bukan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenazah dipindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sepanjang masih ada kuburan di situ, maka di situ dikubur. Demikian pula keadaan atau kenyataan sebagian di tempat di masyarakat kita. Ada beberapa kuburan dalam kota misalnya. Tapi dia cari kuburan di luar kota. Nah, ini juga kesalahan yang lain. Sepanjang masih ada kuburan dekat situ, maka dia cari yang dekat. Ya, kalau memang tidak ada yang dekat, yang ada cuma jauh misalnya, ya dia keluar di tempat yang jauh itu tidak apa-apa. Yang jelas dia persegera. Ia mempersegera penyelenggaraan jenazah tersebut. Iya. Baik. Kemudian pada saat meninggal, hendaknya dipercepat untuk dilunasi utang-utangnya. Ya. Dipercepat dilunasi utang-utangnya. Itu yang paling utama. Nah, sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa hadis tentang hal tersebut. Jadi sebelum dia dikubur, kalau bisa dilunasi dulu utangnya. Ya. Diumumkan misalnya, atau kalau ditahu dia berutang sama ini, cepat dilunasi utangnya. Ya. Utangnya dilunasi, dari mana diambilnya? Dari harta dia. Dan dia tinggal. Kalau dia tidak punya harta, maka orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Apakah dari karib kerabatnya atau dari pemerintahan. Ya. Yang apabila ada badan khusus dalam hal ini. Ya. Nah, hendaknya demikian. Ya. Kemudian setelah itu kita berikan pendahuluan yang keempat. Ya. Tentang beberapa masalah lain yang wajib atau perlu diketahui bagi orang yang hadir dalam penyelenggaraan jenazah tersebut atau pada saat ada orang yang meninggal. Ya. Orang yang datang misalnya menjenguk orang yang meninggal sebelum dikuburkan, boleh ia membuka wajahnya, ya, dan boleh dicium. Ya. Boleh dicium. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Jabir, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Jabir, tatkala ayahku meninggal, maka saya pun membuka kain penutupnya dari wajahnya. Ya, saya menangis, kata Jabir. Mereka pun melarangku. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang saya. Ya. Nah, jadi dalam hadis ini menunjukkan bolehnya menangis ketika ada jenazah. Ya, atau ada kerabatnya meninggal, boleh menangis. Cuman tangisan yang dilarang itu tangisan yang disertai dengan raungan. Ya. Tangisan yang disertai dengan keluh kesah. Ya. Dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak ridha dengan ketentuan Allah, atau tidak berbaik sangka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika anak beliau Ibrahim meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu menangis, air mata beliau menetes. Maka Abdurrahman bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Wahai bin Auf, itu adalah rahmat." Ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengucapkan kalimat, "Innal ayna tadma." Sungguhnya air mata itu mengalir. Wal qalba yahzan, dan hati sangat sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak berucap kecuali apa yang diridai oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami sangat bersedih dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim. Maksudnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Ya. Jadi menangis itu bukan terlarang secara umum, tapi tangisan yang terlarang itu tangisan yang disertai dengan raungan. Ya, sebagaimana yang akan kita terangkan. Ya, kemudian bagi karib kerabatnya
yang sampai kepadanya berita keluarganya meninggal, ya, maka hendaknya karib kerabat ini mereka bersabar dan ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajibannya. Ya, bersabar dan ridha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pernah berlalu melewati kuburan, dan di kubur itu ada seorang perempuan menangis di kubur. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah engkau. Ya. Perempuan ini tidak lihat bahwa Nabi yang menegur dia. Akhirnya perempuan ini berkata, "Ya, ilaika anni, pergilah kamu dari saya. Sungguhnya kamu tidak ditimpa musibah seperti yang menimpa saya." Ya. Dan perempuan ini tidak mengenal, tidak tahu bahwa yang menegur dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setelah itu dikatakan padanya, "Itu tadi Nabi yang menegur kamu." Ya. Akhirnya dia pun seakan-akan dijemput oleh Nabi. Ya. Ketika mengatakan itu adalah Nabi, langsung dia susul ke rumah.